Kembali lagi dengan Radio Visual Indonesia, Kebal Resesi 2023. Apa iya? Oke, kita sendiri pastinya berharap hal itu benar. Tapi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global sedang nggak santai. Inflasi yang tinggi, pengetatan likuiditas, hingga konflik geopolitik Ukraina dan Rusia membuat ekonomi dunia makin terjerumus saja ke dalam jurang kehancuran. Bagaimana bisa konflik dari dua negara itu mampu mengguncangkan perekonomian seluruh dunia? Akibat invasi Rusia ke Ukraina, menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas, sehingga imbasnya terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Kondisi sulit seperti itu tidak hanya mengganggu perekonomian di wilayah Eropa Timur, tetapi juga terhadap dunia secara keseluruhan. Masih bingung? Oke, mari kita sederhanakan saja. Perang dapat menyebabkan industri tidak berjalan. Karena rentan akan kondisi keamanan yang buruk, akibatnya banyak masyarakat tidak bekerja dan tidak memperoleh uang. Dengan begitu, maka penghasilan akan berkurang dan PDB suatu negara menurun karena semuanya dibatasi. Lalu apa hubungannya mereka yang perang dengan negara-negara yang lain yang nggak ikut berperang, terutama Indonesia? Jadi mayoritas komoditas yang diperdagangkan Indonesia dengan Rusia antara lain lemak dan minyak hewan dan juga karet. Lemak dan minyak hewan nilainya mendominasi produk ekspor tanah air tercinta kita yang mencapai 102,4 juta US dollar. Sementara karet atau barang dari karet punya kontribusi sebesar 11,1 juta US dollar. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena invasi Rusia ke Ukraina, semua akses dibatasi membuat biaya pengiriman menjadi jauh lebih mahal. Tapi, mengapa Rusia begitu ditakuti dunia? Benarkah Rusia memiliki persenjataan nuklir tak tertandingi yang gampang untuk menyerang AS? Presiden Vladimir Putin dalam pidato tahunannya mengatakan Rusia telah mengembangkan jajaran senjata nuklir baru yang tak tertandingi. Senjata baru yang disebutkannya antara lain adalah rudal jelajah yang diklaim bisa mencapai titik manapun dunia. Mengerikan. Tapi jauh sebelum senjata nuklir jelajah ini, Rusia juga mempunyai senjata mematikan yang juga mampu mencapai tujuan dan dapat dikendalikan bahkan melebihi nuklir sekalipun. Exactly, senjata itu adalah mata-mata. Ya, tentu saja, senjata paling mematikan Rusia bukan saja bom nuklir, tapi para wanita cantik yang mampu menjebak lawan-lawannya. Mereka adalah prajurit yang bertempur di garis depan pertarungan dengan ideologi yang pahit. Dunia spionase, tak jauh urusan tipu muslihat dan seks. Jika kamu sudah pernah melihat film Red Sparrow yang diperankan oleh Jennifer Lawrence, kamu akan paham tentang mengerikannya senjata ini. Era Perang Dingin di tahun 1950 sampai 1990 diwarnai persaingan antar mata-mata antara blok barat dan blok timur. Masing-masing pihak mencuri data-data soal persenjataan saingan mereka. Target mereka yang utama adalah informasi bom-bom nuklir yang mampu membuat dunia kiamat dengan sekali tekan. Seperti biasa, dunia spionase tak jauh dari urusan tipu muslihat. Pihak blok timur yang dikomandani Uni Soviet dan Rusia pun benar-benar bekerja keras mendidik para wanita-wanita cantik untuk dijadikan agen dan mata-mata. KGB yang berwenang untuk pekerjaan ini. Di dalam buku karya David Lewis yang berjudul Sex Espionage, dia mewawancarai Vera, salah satu agen KGB yang menyerang ke blok barat. Vera menuturkan, semua mata-mata cantik KGB diberi sandi burung layang-layang. Kecantikan para wanita Eropa Timur memang di atas rata-rata. Damage-nya luar biasa, Bor. KGB merekrut mereka dari sekolah-sekolah dan kampus-kampus dari seluruh Rusia. Sengaja dipilih wanita-wanita yang paling cantik dengan kecerdasan yang di atas rata-rata juga. Mereka dijanjikan mendapat gaji dan berbagai fasilitas lain yang terbilang mewah untuk negara komunis. Setelah direkrut, para senjata-senjata cantik itu dibawa ke camp khusus. Letaknya sangat dirahasiakan dan dijaga ketat. Mereka harus menjalani berbagai latihan sebelum menjadi burung layang-layang sejati. Latihan-latihan ini sangat mengerikan dan bisa dibilang sungguh tidak lazim.
dipaksa buat mantengin film porno adalah dasar dari latihan mereka. Gadis-gadis muda ini di dalam camp pelatihan. Mereka dicekokin macam-macam film setiap hari, Bor. Dari yang biasa hingga sampai yang udah nggak lazim lagi. Dari film porno inilah para gadis ini mulai dikenalkan hubungan seks. Dan setelah beberapa hari, mereka udah lagi nggak risih menonton film biru karena udah terbiasa. Para wanita itu dilatih KGB menjadi seperti tentara-tentara menggunakan seks sebagai senjata utama mereka. Naik ke pelatihan berikutnya, setelah dicekoki film begituan terus, pelan-pelan para instruktur mencoba menghilangkan rasa malu dari pikiran mereka. Awalnya, mereka dibiasakan tampil setengah telanjang di depan para wanita lain. Lalu, setelah itu, tanpa busana sama sekali. Kemudian barulah mereka tampil di depan para pria, sampai para wanita ini benar-benar gak malu lagi menunjukkan tubuh mereka. Vera bahkan menjelaskan, tubuh para wanita itu dinilai dan dikritik. Rasanya sangat tak nyaman tentunya. Tapi mereka membiasakan diri. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk latihan menghadapi musuh. Dan kemudian inilah tahap paling akhir dan paling mengerikan. Juga bisa dibilang mustahil dilakukan manusia, yaitu berlatih berhubungan badan dan juga direkam sebagai bahan evaluasi. Tanpa perasaan, hubungan intim tak ubahnya seperti aktivitas sehari-hari. Hingga sampai tidak ada perasaan atau nafsu lagi. Yang harus mereka tahu cuma satu, berpikir untuk melakukan tugas. Para gadis muda ini sudah layaknya robot berdaging. Mereka menjadi ahli bercinta dan memuaskan pasangan tanpa emosi, tanpa perasaan. Para tentara Rusia yang sedang berlatih secara bergiliran dikirim ke camp ini. Mereka kemudian menjadi partner berhubungan intim untuk mata-mata wanita. Seks yang dipraktekkan tak cuma sendiri, tapi juga berkelompok. Mereka benar-benar dilatih berprestasi seks. Setelah graduation, akhirnya para wanita cantik ini menebar jaring cinta mereka ke target yang sudah ditentukan. Di balik senyum dan pesona gemulai mereka, tersimpan sosok iblis yang siap meneror para target. Dikatakan, ribuan diplomat NATO terjerat pada burung layang-layang cantik ini. Mereka pun berhasil mencuri informasi penting dari teman tidur mereka. Banyak duta besar, diplomat, pejabat militer yang sudah terjerat dan menjadi korban. Mereka mendapati foto-foto mereka sedang berhubungan intim, tiba-tiba dikirim ke kantor. Dan baru sadar, wanita cantik yang mereka tiduri adalah mata-mata Rusia. Menyesal pun sudah terlambat, dan misi dari senjata hidup ini pun berhasil. Mereka mendapatkan data-data dari pertahanan musuh. What we can be imagine jika senjata ini masih digunakan. Entahlah, apakah mampu menghentikan konflik Rusia dengan musuhnya? Atau sudah ada antisipasi dengan senjata ini? Lalu apakah ini termasuk cara kotor untuk berperang? Coba komen di bawah. Ya, itulah senjata paling mengerikan yang sudah pernah diciptakan umat manusia. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu dengan channel Radio Visual. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.